Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Delisa. Jumpa lagi lah ya, setelah sekian lama kita nggak cerita-cerita kembali soal mistis. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang judulnya itu Dimeloni ya, dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia sih ya artinya diikuti sebangsa jin lah ya, pokoknya seperti itu. Nah, kali ini kisah yang akan saya ceritakan ini itu kisah nyata ya. Jadi ceritanya itu awalnya yang diikuti ini satu orang, tapi ketika orang tersebut main ke tempat orang lain, akhirnya yang diikuti itu jadi orang lain tersebut ya. Nah, jadi kemarin itu ya ada suatu peristiwa yang memang seperti itu kejadiannya. Jadi yang diikuti itu berkunjung ke rumah saudaranya. Nah, setelah dia berkunjung ke rumah saudaranya itu yang awalnya orangnya nggak pernah kerasukan, nggak pernah sifatnya aneh-aneh, itu tuh mendadak ya sifatnya berubah setelah orang yang diikuti tadi main ke tempat dia. Nah, anehnya orang yang diikuti itu tuh udah lama tuh nggak umat ya. Kalau bahasa Jawa itu umat alias nggak bereaksi kembali lah ya bahasa Indonesianya ya. Jadi sebenarnya itu udah lama sih ya, udah lama nggak pernah kambuh soal kerasukan. Tapi anehnya si jin ini tuh pindah ke tempat temannya yang dia main ke tempatnya itu. Nah, jadi si suami dari teman ini tuh merasa aneh ya, sifat istrinya itu berubah. Awalnya yang suka pendiam, awalnya yang enggak bersifat aneh-aneh tuh tiba-tiba kayak anak kecil. Bahkan kebiasaannya pun aneh. Tiap pagi yang biasanya ibu-ibu rumah tangga itu kan setidaknya itu mengerjakan kegiatan rumah tangga ya, misalnya masak, menyapu dan sebagainya. Tapi tuh sejak istrinya dimeloni atau diikuti, nah si istrinya ini ya, dia itu enggak mandi, langsung main ke rumah tetangga. Tapi mainnya itu enggak sampai di dalam rumah, jadi sukanya mainnya itu di depan rumah. Kalau bahasa Jawanya di tertian ya. Nah, tertian atau di pokoknya kalau rumah itu kan ada teras. Nah, di teras mainnya itu di teras, main kayak anak kecil, misalnya kayak bekelan atau apa, sukanya ngobrol-ngobrol, pokoknya ketawa-ketawa kayak itulah, kayak anak kecil banget. Terus setelah selesai main siang hari dia itu tidur ya, tidurnya ya di tempat yang dia main itu. Dan itu setiap hari itu dia pindah-pindah rumah ya, sampai beberapa hari. Pokoknya kayak itu, kalau nggak main di situ dia main ke sawah. Pokoknya sifatnya itu aneh banget. Dan kalau suaminya menegur, pasti balasannya itu istrinya yang diikuti tadi tuh malah semakin marah dan nangis kayak anak kecil. Pokoknya sifatnya kayak anak kecil. Sampai tetangganya tuh aneh ya. Tetangganya tuh jadi gini, kan di situ kan rumahnya deket sawah. Saya bercerita tapi ini malah adanya ikut menonton cerita, jadi maaf ya kalau agak enggak saya lirak-lirik ya. Ya udahlah, kalau dia mau ikut nonton ya nggak apa-apa. Oke. Jadi tuh tetangga kan di situ kan banyak sawah. Biasanya kalau musimnya nanam padi atau apa kan banyak orang yang ke sawah ya. Nah, suatu hari ya si tetangganya ini melihat
istrinya yang di meloni tadi itu tuh ke sawah, tapi dari kejauhan kan tetangganya nggak tahu loh siapa itu kok ke sawah, kok pakai payung anak kecil itu, payung yang kecil, pokoknya payung untuk anak-anak kecil itu yang ada telinganya warnanya kuning. Pokoknya tetangganya bingung kok pakai payung, terus ya pokoknya kayak anak kecil banget itu. Waktu dideketin sama tetangganya, loh kamu kok, loh lah kok neng sawah kok nggawa payung. Nah kata tetangganya, kalau bahasa Indonesianya kan, lah kok kamu kok ke sawah kok bawa payung, kenapa, apa meh nanem padi apa piye. Nah kalau bahasa Indonesianya atau gitulah ya semacamnya. Tapi ketika ditanya, lah aku ki arep milih sawah tok kok ngarep dolan, jawabannya kan aneh. Lah aku tuh mau ke sawah tok, mau lihat-lihat, mau main, katanya kan. Ya tetangganya merasa aneh, ini orang tuh stres atau gimana. Tetangganya batin lama-lama ya, namanya orang di desa kan akhirnya jadi pembicaraan. Pokoknya ceritanya itu semakin kayak anak kecil, sampai akhirnya si suaminya itu merasa ada yang aneh. Jadi tuh tiap kalau suami istri kalau malam hari kan tidur bareng ya, tiap mau didekatin pasti itu marah-marah dan malah nyuruh suaminya itu tidur di bawah lah istilahnya. Kalau suaminya jadi tuh nggak mau satu kamar sama suaminya. Nah sampai akhirnya hampir setengah bulanan lah ya, suaminya sudah nggak betah, sudah istilahnya itu nggak tahan lah ya, akhirnya diundang ke orang ya, kayak pokoknya ditanyain ke orang-orang yang tahu hal-hal tersebut ya. Langsung kemudian ternyata si istrinya ini tuh diikutin atau dimeloni ketularan dari temennya sing main ke rumahnya tadi. Nah sampai akhirnya setelah diruqyah dan sebagainya dilakukan, ya pokoknya dibacain surat al-jin dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nah cukup sekian ya cerita hari ini ya. Aslinya saya mau menggambar sih ya, tapi cat airnya belum ketemu, jadi besok lagi saya menggambarnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian cerita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.